lalu saya mengikuti kelas FSF UGM bersama dengan Digimind untuk mempelajari digital marketing. Dari kelas ini, saya yang awalnya ragu menjadi berani untuk membuat bisnis online home bakery bersama dengan adik saya. Kita membuat Amor Kitchen Bali. Dan saya juga direkrut untuk menjadi seorang copywriter di salah satu proyek oleh PPIP, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Dan saat ini saya juga merupakan seorang anggota tim marketing dari Noland, yaitu virtual coffee house pertama di Indonesia. Bukan untuk menyombongkan diri saya, tetapi dari kelas ini banyak kesempatan yang dibukakan bagi saya, dan saya ingin berterima kasih karena orang-orang juga percaya kepada saya dan kemampuan saya. Dan kemudian menambah mitra-mitra yang luar biasa lagi, sehingga kami, terutama mahasiswa ini, bisa mendapat kesempatan untuk eksplorasi lagi lebih dalam, belajar lebih banyak di luar dunia kampus ataupun di luar jurusan yang kita geluti. Di program ini berbulan-bulan, kemudian saya digembleng, kemudian saya dikasih bekal yang sangat banyak. Akhirnya saya praktekkan dalam usaha saya yang tadinya omset saya yang tidak begitu banyak, akhirnya luar biasa meningkat terus. Terima kasih. Pesertanya dari berbagai macam latar belakang, dari banyak universitas, bahkan ada juga yang udah kerja nih, jadi pas Q&A session tuh dapat ilmu dan perspektifnya itu yang beragam, nggak monoton itu aja. Dan asal universitas sebenarnya kalau untuk saat ini sih saya udah nggak kuliah. Jadi terakhir saya kuliah itu 11 tahun lalu, saya lulus kuliah dari Universitas Airlangga, jurusan psikologi. Nah kalau untuk profesi sendiri saat ini, dulu saya pernah bekerja sebagai HR profesional selama 5 tahun, kemudian sekarang lebih fokus menjadi ibu rumah tangga, tapi juga sebagai freelance consultant. Dan saya kan basicnya dari pendidikan sejarah, dan ketika mendengarkan kakaknya yang ngomong, ada beberapa materi-materi yang memang baru aku dengar gitu, dan kaget gitu. Oh ada ya ternyata kayak gini, dan menarik ya gitu, dan ternyata relate dengan kehidupan kita begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara seluruh peserta yang telah berhasil mengikuti program Future Skill Visipol UGM Batch 4 dengan baik dalam satu semester berjalan ini. Saya tahu ada banyak sekali cerita yang mungkin kurang mengembirakan, tapi saya senang juga mendengarkan cerita yang cukup mengembirakan dari hasil perkuliahan ini. Misalnya saja saya dengar di kelas Gojek, ada 3 peserta yang saat ini akan melalui proses akhir untuk menjadi tim developernya Gojek. Di kelas Financialku, ada peserta yang diterima magang lebih lanjut di Financialku, terima kasih. Kemudian di kelas Benih Baik ada 18 kelompok yang menginisiasi aksi sosial untuk berbagai ragam beneficiaries di tempat mereka tinggal di berbagai daerah. Dan juga di kelas Narasi ada beberapa peserta yang mendapatkan posisi pekerjaan sebagai kolaborator di Narasi. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Yang lain pasti banyak sekali inisiatif yang bisa dilanjutkan lagi untuk memberikan kontribusi pemecahan masalah sosial, tapi sekaligus juga punya manfaat bagi Anda semuanya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, penghargaan yang besar-besarnya kepada para mitra yang berkontribusi dalam Future Skill ini. Ada 44 mitra dari industri, para pemimpin, para inovator, para peneliti, wirausahawan, aktivis, dan para profesional hebat yang telah turut memberikan sumbangsih dalam Future Skill Batch 4 ini.
Juga terima kasih kepada 15 mitra universitas yang telah bergabung di dalam klaster mata kuliah ini. Juga terima kasih kepada 11.192 pendaftar mata kuliah, peserta mata kuliah. Dan tentu saja juga terima kasih kepada tim pengelola Future Skill Visipol UGM, Dekanat Dekanat Visipol UGM, serta tim penyelenggara di Future Skill Festival. Saudara-saudara yang saya hormati, saya sangat mengharapkan bantuan dari para mitra untuk terus berkontribusi dan berpartisipasi dalam program Future Skill ini. Kita perlu sekali untuk melanjutkan Future Skill ini dengan cakupan isu yang lebih luas, dengan jangkauan partisipan yang jauh lebih banyak. Sebab tantangan masa depan semakin kompleks, semakin diwarnai ketidakpastian, tetapi di tengah kompleksitas dan ketidakpastian masa depan itu selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Kita dihadapkan pada tantangan masa depan, misalnya masa depan alam kita, future living kita, terkait dengan sustainability, green planet, dan lain-lain ya, isu-isu yang terkait, nanti kaitannya dengan green energy dan seterusnya, green technology, implikasinya banyak sekali sampai kepada dunia finance, green finance, dan lain-lain. Ini mengapa tantangan ini muncul juga dilandasi kesadaran bahwa planet kita semakin lama semakin tidak ramah karena berbagai perubahan alam, perubahan iklim, terus kemudian terjadi pemanasan global, ketidakpastian iklim juga, melelehnya kutub, meningginya air laut, dan lain-lain yang ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan, kehidupan petani, kehidupan masyarakat pesisir, daerah-daerah kepulauan, dan bahkan kehidupan kita semuanya. Demikian juga dengan perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat, revolusi industri 4.0 yang berkembang sangat pesat, terutama teknologi digital yang telah memberikan tantangan dan cara baru dalam kita berinteraksi, dalam kita berekonomi, berbisnis, dalam kita berorganisasi, dan saya kan juga dalam kita berpolitik. Pemimpin dan juga organisasi, termasuk korporasi, dituntut untuk selalu agile, selalu terampil untuk mensiasati, menghadapi keadaan yang cepat berubah, menghadapi tantangan, termasuk pandemi yang kita masih alami saat ini, dan otomatis juga mempengaruhi pola kerja kita. Remote working sudah menjadi sebuah tren baru, fenomena baru, work from home, work from anywhere, workation, staycation, dan berbagai macam lainnya, yang itu tentu saja akan sangat merubah bagaimana organisasi bekerja, KPI-nya seperti apa, bahkan desain kantor pun harus bekerja. Ya, ini desain bisnis bahkan juga akan mengalami perubahan yang sangat signifikan karena pola-pola baru dalam bekerja ini. Advanced robotik misalnya, perkembangan 5G mining, 5G farming, dan seterusnya, yang tentu saja akan punya pengaruh implikasi sosial yang luar biasa terhadap kehidupan kita, apalagi di Indonesia yang disparitas kapasitas ekonomi, penguasaan teknologi, dan lain-lain yang ketimpangannya cukup tajam. Nah, ini harus kita siasati, kita hadapi dengan baik. Tampilnya 3D printing misalnya yang mempengaruhi bagaimana cara kita memproduksi karya. Saya khawatir ini akan mempengaruhi betul terhadap industri kerajinan kita yang itu bisa bahkan mungkin ukiran kayu juga akan mudah digantikan oleh model-model 3D printing. Implikasinya sangat banyak ke berbagai sektor kehidupan kita, termasuk tentu saja artificial intelligence yang juga mengotomasi berbagai pekerjaan analitik gitu ya. Misalnya peran lawyer sudah bukan terganggu, sebagian pekerjaannya bisa diambil alih oleh AI, peran akuntan, bahkan
film scripter, penulis naskah film pun sebagian bisa diambil alih oleh AI yang paham betul tentang minat dari calon pemirsa. Dan ini masih banyak sekali. Mengapa saya garis bawahi mengenai AI dan 3D di dunia industri kreatif ini, karena sebetulnya industri kreatif ini kan kekuatan masyarakat Indonesia. Industri kreatif, seni, budaya itu kan DNA masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana DNA kekuatan masyarakat Indonesia itu harus tetap kokoh dan punya pengaruh global yang kuat dihadapkan pada tantangan dan peluang teknologi yang muncul belakangan ini. Karena kita juga harus paham bahwa produk-produk kreatif pun harus tahu tentang pasar, dan pasar itu bisa dibaca melalui big data, melalui artificial intelligence. Jadi inilah kita, saudara-saudara para mahasiswa yang punya kemewahan untuk belajar di dunia perguruan tinggi, memahami perubahan masa depan, bisa cepat menguasai future skill, itu bisa membantu saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan itu. Jadi inilah sebetulnya yang ingin kita lakukan, sebab otomasi, digitalisasi secara masif merupakan tantangan baru bagi masyarakat kita. Keduanya berdampak signifikan terhadap berbagai macam pekerjaan, begitu. Kita harus meredefinisi, harus mengupgrade diri, harus melakukan rescaling, upscaling, ya, agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam perubahan zaman ini. Dan kreativitas, kemampuan, dan kecepatan dalam beradaptasi itu merupakan keunggulan kita. Nah, itulah yang esensi yang kita asah dari future skill. Jadi walaupun kuliah ini sudah selesai, tetapi Anda tolong terus mengasah skill Anda. Knowledge, kuasai future knowledge, kuasai future science, kuasai future skills untuk menghadapi future challenges dan memanfaatkan future opportunities. Jadi future knowledge, future science, future technology, future skill yang bergerak dengan cepat itu harus dikejar, dipahami. Contoh saja misalnya saya saat ini apa yang saya lakukan, saya berbicara melalui avatar di dunia digital. Jadi tangan saya, tubuh saya ini adalah tubuhnya avatar ini. Wajah saya saja yang diambil dari wajah asli saya gitu. Ketika saya berbicara, mulut avatar saya bergerak, gestur tangan saya bergerak, saya bisa melambaikan tangan, saya bisa berjoget, ya, seperti yang Anda bisa lihat di game The Sims misalnya. Jadi ini merupakan sebuah gambaran kecil dari dunia baru yang berubah cepat, dunia digital. Ini merupakan sebuah perkembangan baru ke arah perkembangan teknologi metaverse, dunia virtual 3 dimensi yang bisa diakses real time oleh siapa saja, di mana saja, tanpa harus berada di tempat fisik yang sama. Segala hal yang kita lakukan di dunia nyata, hampir semuanya, sebagian besar bisa kita lakukan di dunia virtual. Misalnya sebagai satu contoh, kalau perusahaan properti itu biasanya berbisnis lahan secara fisik. Sekarang ini properti pun bisa berbisnis virtual property gitu. Mallnya virtual, kita jalan-jalan ke sana, ke mall seakan-akan masuk, tetapi sebetulnya kita duduk di tempat, di rumah masing-masing. Kita bisa berolahraga secara virtual, seakan-akan berolahraga sama teman, tetapi sebetulnya kita main sendiri, main pingpong sendiri misalnya. Kita ngobrol sama teman, kita padahal duduk di rumah, seakan-akan kita bertemu secara langsung, berinteraksi secara langsung, padahal kita adalah berinteraksi secara virtual.
Jadi kita jalan-jalan di museum virtual, kita bisa berkantor secara virtual, makan di restoran virtual, wisata virtual, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau teman-teman pernah nonton film buatan Steven Spielberg, Ready Player One, kurang lebih ya seperti itulah. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin tekankan bahwa di tengah hingar-bingar kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perubahan dunia yang sedang berlangsung sekarang ini, Future Skill hadir sebagai bagian dari upaya untuk melakukan sekali lagi rescaling, upscaling bagi kita semuanya, untuk menyelaraskan keterampilan dengan kebutuhan yang terus berubah saat ini dan masa depan. Dan untuk mempersiapkan generasi yang mahir dan terampil melakukan hal-hal yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Future Skill juga ingin berkontribusi untuk memberikan makna pada feeling of presence. Teknologi tidak akan bisa menggantikan orang. The heart of idea is humanism, not just technology. Jadi pada akhirnya yang bisa menumbuhkan, bisa menggerakkan kehidupan manusia dan seterusnya, memajukan semuanya adalah idea. Itu adalah humanisme, bukan teknologi. Jadi seperti halnya di dalam revolusi industri 5.0, maka yang lead adalah humanisme. Dan oleh karena itu studi-studi tentang humanity akan menempati posisi yang sangat penting dan bisa melit perkembangan teknologi. Talenta dengan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan perspektif future skill yang kuat, memegang peran kunci di masa depan. Oleh karena itu, ekosistem yang kondusif, kolaboratif, dan inklusif itulah yang akan menjaga kita, menjaga umat manusia, menjaga saudara sekalian bisa mengendalikan teknologi, mengembangkan teknologi yang memberikan kontribusi baik bagi kehidupan manusia dan juga alam semesta di mana kita hidup. Saya berharap future skill ini akan terus berlanjut dan akan diikuti, disambung dengan batch-batch selanjutnya, dan semakin banyak mitra yang mendukung, semakin banyak adik-adik mahasiswa yang berpartisipasi untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang siap menghadapi masa depan, yang siap menjadi pemenang di era kompetisi, dan selalu berkontribusi bagi kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi dan partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pratikno. Sungguh pemaparan yang luar biasa dan pastinya Fumina menjadi terbagongkan saat beliau berjoget tadi. Hehe. Fumina yakin, sahabat Future People di sini bagian dari pemuda-pemuda yang siap dan selalu mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Halo sahabat Future People, jumpa lagi dengan Fumina yang bakal menjadi pembawa acara dalam acara Future Fest hari ini. Perubahan di zaman now sangat cepat sekali ya. Baru Fumina tinggal beberapa bulan, udah ada teknologi metaverse dan udah mulai dipakai ya. Juga yang heboh baru-baru ini Gozali Everyday dengan teknologi NFT-nya. Baik, berikutnya acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, kepada Bapak Dr. Wawan Masudi. Fumina, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Profesor Dr. Pratikno, Bapak Menteri Sekretaris Negara sekaligus inisiator dari program mata kuliah Future Skill Visible. Yang saya banggakan tentu rekan-rekan pengelola program FSF, para pengampu, para mitra, dan tentu para peserta perkuliahan Future Skill Visible.
Ini momentum yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita semua. Setelah hampir 6 bulan kita melewati proses perkuliahan yang sangat inovatif dalam kerangka Future Skill Visible. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada penghujung perkuliahan, yaitu conclusion of the courses. Ya. Sebuah proses panjang yang di dalam penyelenggaraan perkuliahan ini saya kira rekan-rekan yang berjumlah sekitar lebih dari 7.000 mahasiswa, kita ekspos bersama dengan hal-hal yang sifatnya baru dan inovatif. Baik itu dari sisi substansi maupun dari sisi metode penyelenggaraan perkuliahan. Dari sisi substansi kita tahu rekan-rekan ini merupakan mata kuliah yang kita rancang sebagai bentuk adaptasi kita sebagai di dunia akademik, di dunia kampus terkait dengan perkembangan kontemporer sebagai akibat dari berbagai macam disrupsi. Setidaknya ada 3 disrupsi yang kita hadapi, disrupsi teknologi, disrupsi akibat pandemi, dan tentu disrupsi yang diakibatkan oleh perubahan iklim atau climate change. Oleh karena itulah mengapa substansi mata kuliah ini memang kita dorong untuk bisa menangkap fenomena-fenomena ini. Sekaligus ketika kita dihadapkan pada persoalan disrupsi, rekan-rekan juga kita ajak bersama untuk menjadi problem solver dengan sebuah stream baru yang kita sebut sebagai kewirausahaan sosial atau sociopreneurship. Nah, oleh karena itu, dengan berakhirnya program FSF untuk batch keempat ini, yang pertama atas nama fakultas, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap mitra, jumlahnya ada puluhan mitra, lebih dari 60 mitra, yang telah mendukung perkuliahan ini dari merancang sampai dengan melaksanakan dan melakukan evaluasi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi setingginya kepada rekan-rekan pengelola, semuanya, mulai dari tim dosen sampai dengan tim pendukung. Ini kerja kolaboratif yang luar biasa, antara kampus dengan alumni dengan non kampus juga. Dan yang ketiga tentu saya ingin mengucapkan apresiasi sekaligus selamat kepada seluruh rekan-rekan peserta mata kuliah FSF ini. Tentu kita berharap ke depan Visible UGM akan terus mengembangkan perkuliahan dalam kerangka Future Skill Visible, dan kita akan coba kembangkan inovasi-inovasi yang lebih kuat. Dan tentu kepada rekan-rekan yang menjadi alumni dari program FSF ini, tentunya ada banyak inspirasi yang rekan-rekan bisa ambil, bukan hanya untuk memenuhi kredit SKS, tapi mungkin nantinya untuk penyelesaian tugas akhir, menginspirasi riset, dan kelak bahkan menginspirasi rekan-rekan sekalian sebagai bagian dari agen perubahan sosial dalam menghadapi situasi disrupsi yang terus-menerus terjadi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, saya ucapkan selamat untuk semuanya. Sampai bertemu di putaran atau di batch Visible Future Skill berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19. Pandemi ini telah berdampak kepada setiap orang, mengguncang sistem sosial dan mendisrupsi seluruh sektor dalam perekonomian. Automasi pekerjaan yang diperparah dengan resesi global membuat para pegawai kehilangan pekerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini diprediksi akan terus berlanjut. Perubahan pembagian pekerjaan yang tengah berlangsung antara manusia, mesin, dan algoritma berpotensi untuk menggantikan 85 juta pekerjaan dalam 5 tahun mendatang. Pada tahun 2025, perusahaan diproyeksikan akan menggantikan sekitar 6% dari total tenaga kerjanya. 1 dari 2 pegawai membutuhkan reskilling. Mereka yang masih tetap pada peran pekerjaannya akan butuh untuk mengupdate 40% skill setnya guna beradaptasi dengan perubahan labor market. Terdapat cara untuk mengakali masa perubahan yang sulit ini. Sejumlah riset telah menunjukkan bahwasannya aset yang paling berharga dari perekonomian maupun perusahaan adalah sumber daya manusianya sendiri.
Di seluruh penjuru dunia, berbagai perusahaan telah mengalami kekurangan skills yang relevan untuk peran pekerjaan di masa depan, dan mereka mulai berinvestasi pada reskilling dan upskilling tenaga kerjanya. Pada tahun 2025, ragam organisasi mengatakan akan melatih lebih dari 70% pegawainya guna memastikan proses transisi ke pekerjaan di masa depan dapat berjalan dengan mulus. Pekerjaan di masa depan berupa DevOps Engineers, AI Specialist, Digital Marketing Manager, Talent Acquisition Specialist, dan Customer Success Specialist. Dibutuhkan rata-rata waktu antara 2 minggu hingga 5 bulan bagi pegawai untuk menguasai skill yang baru. Sebanyak 2/3 penyedia pekerjaan mengharapkan return on investment dari program reskilling pegawai dalam waktu hanya 1 tahun. Sehingga pemerintah harus mengambil andil untuk memperbaharui dan membiayai sistem pelatihan dan pembelajaran, serta memastikan pegawai yang tergantikan mendapatkan safety nets yang cukup. Dengan kepemimpinan dan kolaborasi yang terarah, kita dapat menciptakan krisis global ini menjadi momentum untuk melakukan transisi ke pekerjaan di masa depan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Futureskills.id. Think future, act nature. Kepada Bapak Dr. Wawan Masudi kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, sebelum kita mulai segmen utama, kita bahagiakan mood dulu lewat musik persembahan dari Kak Ingrid dan Kak Dewangga. Mari kita saksikan bersama. Suara Kayu. Hai, kami dari Suara Kayu. Terima kasih untuk Fumina, MC dari AI, keren banget. Dan selamat buat 7.000 peserta yang sudah lulus dalam program ini, kalian keren banget. Terima kasih juga untuk Future Skills Visipol UGM yang udah undang Suara Kayu hari ini. Thank you. Nah, sekarang lagu pertama kita hari ini kita bakal bawain lagu berjudul Kaktus. Kakak adik tanpa Status. Jadi ini tuh bercerita tentang kamu-kamu nih yang suka manggil si doi kakak atau adik tapi gak dikasih kepastian, tapi udah nyaman, jadi sayang, tapi gimana ya? Gak ditembak-tembak, iya. Gak dinyatakan gitu perasaannya ya. Benar. Jadi lagu ini tuh pengen support kalian supaya kalian harus pastiin dan kalian minta kepastian. Betul. Kaktus. Ini dia Kaktus. Sudah kenal lama seperti kakak adik. Apakah kita hanya segini saja? Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku, karena kata mereka tertawa bisa bikin sayang. Tapi apa yang telah terjadi? Lihat tawamuku yang menjadi sayang kepadamu. Ikan apa yang terindah? Ikan not live without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status. Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku, karena kata mereka tertawa bisa bikin sayang. Tapi apa yang telah terjadi? Lihat tawamuku yang menjadi sayang kepadamu.
tanpa status. Banget sih. Fumina juga gak mau jadi kaktus. Fumina maunya jadi kurus. Ternyata Kak Ingrid suka main tebak-tebakan ayam juga ya sahabat future people. Fumina gak mau kalah. Ayam apa yang bikin sebel? Ayamnya habis, tapi nasinya masih banyak. WKWKWK. Lanjut ke segmen utama. Idea Talk merupakan acara yang diisi oleh perwakilan peserta dan dosen Future Skills. Bagian ini menjadi hilir dari pengemasan gagasan atau ide peserta yang telah dikembangkan bersama dengan para mentor dan dosen selama proses perkuliahan. Mari kita ikuti bersama. Tantangan Indonesia ke depan demi menyambut 2045 nanti kita masuk pada masa atau fase menjadi negara maju. Salah satunya adalah menyiapkan talenta kewirausahaan sosial yang unggul. Anda dihadapkan pada dua persoalan sekaligus. Yang pertama, bagaimana mengatasi problem-problem sosial di masyarakat, dan yang kedua, bagaimana usaha Anda untuk mengatasi problem itu juga mendapatkan profit, tidak hanya untuk Anda sendiri, tapi juga bermanfaat bagi komunitas. Saat ini di Indonesia, kewirausahaan sosial yang lebih banyak berbentuk UMKM itu berkontribusi terhadap 61% produk domestik bruto Indonesia, dan ini jumlah yang sangat signifikan. Tetapi rasio pengusahanya masih sangat rendah, baru sekitar 3,5%. Kita peringkat 74 dunia. Jadi jumlah pengusaha itu sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia ke depan. Nah, walaupun saat ini ada berita yang cukup baik ya, kita punya cukup banyak startup, ada sekitar 2.000 startup di Indonesia dan 8 diantaranya sudah menjadi unicorn dan beberapa menjadi dekakorn. Itu kabar baik, dan kami berusaha untuk terus meneruskan visi ini agar Indonesia nanti lebih banyak lagi unicorn, bisa menciptakan dekakorn baru yang bisa jadi lahir dari kelas kita yang satu ini. Namun demikian, kalau kita mau jadi wirausahawan sosial, tidak hanya dibutuhkan kemampuan skill berbisnis, tentu saja itu menjadi faktor yang sangat penting. Anda butuh kemampuan marketing, Anda butuh kemampuan finansial, Anda butuh kemampuan untuk membaca peluang, Anda butuh kemampuan untuk melihat potensi pasar, dan juga bagaimana mengatasi pesaing, bagaimana berkolaborasi dengan pesaing. Hal-hal semacam itu tentu saja dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan sukses. Tetapi tidak itu saja, karena Indonesia nanti juga membutuhkan talenta-talenta yang punya kontribusi positif terhadap Indonesia dan kemanusiaan. Anda diharapkan bisa menyelesaikan persoalan, punya semangat kemanusiaan yang tinggi, semangat toleransi, dan punya cara berpikir yang holistik, tidak hanya one side minded. Nah, semacam itu juga kita ajarkan, sehingga harapannya mereka yang lulus dari kelas ini, walaupun tidak menjadi wirausahawan, tapi tetap punya skill untuk menjadi wirausahawan yang bisa diterapkan dimanapun tempat mereka bekerja dengan value-value keindonesiaan dan kebinekaan. Secara jangka pendek, kontribusi mata kuliah ini tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu lingkungan dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Hal ini mengingat bentuk tugas yang diberikan oleh para mitra yang melibatkan penggunaan sosial media, sehingga materi-materi yang dipelajari di kelas bisa dibagikan ke masyarakat umum. Dalam jangka panjang, tentunya kelas ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai metode dan praktik yang dapat dilakukan dalam merespon krisis lingkungan.
Harapannya para peserta kelas nantinya tidak hanya bisa berkontribusi secara aktif dalam merespon berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, tetapi juga mengembangkan inovasi yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Di sini teman-teman belajar untuk kemudian bagaimana sih menjadi warga digital yang bisa memberdayakan masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi kita ketika menggunakan media sosial atau media digital sehari-hari tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri saja, tapi juga bagaimana kita menggunakannya untuk kepentingan orang-orang banyak, orang-orang lain di sekitar kita. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang menjadi poin istimewa dari kelas Society and Creative Industry ya Mbak Tania. Betul sekali. Jadi harapannya dengan mengambil mata kuliah ini dan selama berproses mengikuti perkuliahan ini, teman-teman bisa belajar langsung dari para praktisi yang memang sudah ahli di bidangnya dan juga bisa memberikan kontribusi nyata, benar-benar berperan dalam masyarakat bagaimana kita menumbuhkan industri kreatif yang tidak hanya menghasilkan capital gain tetapi juga memberikan social benefit. Ya. Sebagai bentuk nyata kontribusi mata kuliah Future Leader and Organization bagi masyarakat, para mitra kami seperti ada pemimpin.id, Excel Aksiata, Rumah Millennials memberikan berbagai skills dan juga menuntun praktek-praktek kepemimpinan seperti apa yang dapat dilaksanakan, seperti apa yang dapat didesain oleh para mahasiswa dan menjadi bekal mereka di kemudian hari untuk menjadi pemimpin masa depan. Fenomena intoleransi dan aksi radikalisme di Makassar itu sangat berkembang pesat. Seperti kemarin di tanggal 28 Maret 2021 itu ada pengumuman di Gereja Katedral, dan ternyata dari kami juga ada survei didapatkan dari BPN Syarif Delta Jakarta sendiri kalau 37,71% siswa dan mahasiswa itu setuju kalau teror bom bunuh diri ini adalah bagian dari jihad Islam, dan ada 49% siswa dan mahasiswa tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadi, dan ini sangat besar banget efeknya ke anak muda sendiri seperti itu. Ternyata jumlah sampah plastik yang terbuang di Indonesia mencapai 64 juta per tahun, di mana sebanyak 10 miliar kantong atau setara dengan 85.000 ton merupakan sampah kantong plastik. Fakta tersebut menempatkan Indonesia di negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di lautan setelah Cina. Apalagi selain gambut dan juga tropical rainforest yang bisa mengkonversi karbon gitu, karena Indonesia ini salah satu penghasil karbon terbesar gitu. Lalu apa yang akan terjadi ketika persentase terbesar diambil alih oleh lahan non-pertanian? Yang pertama, otomatis akan tercabutnya generasi tani dari akarnya. Maka teman-teman pun, anak-anak di sini, para remaja di sini pun juga tidak sadar bahwa kita membutuhkan para tani untuk mengelola lahan pertanian kita. Yang kedua, karena tidak ada yang mengelola lahan pertanian kita, otomatis akan terjadi kesetimpangan kesejahteraan antar petani dan juga keberagaman pangan pun akan semakin berkurang. Yang ketiga, apabila lahan sudah diambil alih, maka bencana yang terjadi pun tidak dapat dicegah lagi. Jadi solusi yang kami berikan sendiri adalah kami memiliki namanya modul 12 nilai dasar perdamaian, dan modul ini yang akan kami gunakan untuk mengembangkan program ini namanya Peace Leader Academy. Peace Leader Academy ini akan melatih anak-anak muda Indonesia, terutama ada 100 anak muda yang akan kami latih mengenai critical thinking, empati, dan be open-minded. Makanya kenapa ada real leader, karena kita ingin melatih 3 dimensi, yaitu CEO tadi, critical thinking, empati, dan open-minded. Maka dari itu, Bata Beta hadir sebagai solusi. Bata Beta merupakan social enterprise yang menciptakan produk paving block dari sampah plastik yang tidak diinginkan. Hanya dengan Rp99.000, semua orang dapat membangun dunia dan masa depan yang lebih baik. Dalam satu buah Bata Beta mampu mengurangi 0,36 kg sampah plastik. Dengan kapasitas produksi sebanyak 2.000 buah per hari, Bata Beta dapat mengurangi 0,72 ton sampah plastik per hari. Kami, Yayasan Desa Karbon Berdaya, menawarkan sebuah model pengolahan desa berbasis masyarakat adat yang berkelanjutan. Dan mengapa nih kami namakan Desa Karbon? Karena tujuan besar kami adalah pengurangan emisi karbon melalui usaha konservasi mangrove yang dikelola oleh desa. Model ini dapat direplikasi di berbagai daerah yang memiliki background ekologis
dan juga sosial ekonomi yang berbeda-beda. Maka dari itu kami pun menyediakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu mengenai program Sekolah Emper yang menjadi solusi dari tergesernya konversi lahan pertanian yang berubah menjadi gedung perekonomian ini. Peserta yang mendapat keuntungan dari program ini sendiri adalah remaja dan anak muda sendiri yang ada di sekolah maupun di universitas. Tentunya kita juga akan sifatnya akan nggak hanya satu agama aja, tapi multi agama Islam tentunya dan agama Kristen dan agama-agama lainnya jika akan memungkinkan. Tapi selama ini kita biasanya fokusnya ke agama Islam dan Kristen karena ini adalah salah satu penduduk terbesar atau agama terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Kami menargetkan 3 target pasar untuk memperluas dampak kami, yaitu bangunan komersial dan hunian dengan pemilik yang memiliki pendapatan tinggi dan memiliki eco-friendly value attitude behavior. Tak hanya menargetkan secara langsung kepada para pemilik bangunan, kami juga menargetkan untuk memperkenalkan produk kepada developer bangunan. Selain itu, kami juga menargetkan pemerintah karena kami percaya bahwa produk kami memiliki nilai lebih yang cocok dengan tujuan pemerintah, yaitu pembangunan Indonesia dan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik hingga mencapai 70%. Tentu saja yaitu untuk anak-anak dan juga para remaja di sekitar Kampung Inggris Pare dan juga relawan dan komunitas di luar Dul Wahab School yang sama-sama menggagas isu lingkungan dan pangan untuk ikut bekerja sama dengan kami. Tujuannya sederhana, kami akan melakukan 3 pengukuran. Yang pertama, tingkat perubahan memandang diri secara proporsional, karena itu sangat penting untuk seorang untuk menerima diri sendiri dulu sebelum dia menyebarkan perdamaian ke orang lain. So, yang kedua, tingkat pengetahuan terkait ekstremisme kekerasan. Jadi mereka harus tahu juga bahwa kekerasan itu seperti apa bahayanya juga gitu ya. Dan bagaimana faktor pendorong dari personal sendiri ataupun dari orang lain bagaimana menciptakan lingkungan yang tidak ekstrim. Terus yang ketiga, tingkat keterampilan mencegah ekstremisme kekerasan menggunakan di 3 dimensi tadi, yaitu critical thinking, empati, dan open-minded sendiri. Kami merevolusi sampah plastik yang tidak memiliki nilai jual menjadi sebuah eco-paving block yang juga mampu berkontribusi pada ekonomi sirkular. Goal kami adalah membuat sistem konservasi ekosistem mangrove yang berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi lokal. Nah, kami menerjemahkan mimpi tersebut dalam 4 program ini, yang juga menitikberatkan kepada masyarakat setempat seperti Pak Kaitam, dan mengedepankan kearifan lokal yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat Bintuni selama ratusan generasi. Tujuan atau goals yang diharapkan ketika program ini berlangsung, yang pertama yaitu kesadaran akan keberlanjutan lingkungan akan semakin bertambah, entah dari pemuda-pemudi yang ada di sekitar Kampung Inggris maupun di luar Kampung Inggris Pare. Untuk tujuan yang kedua yaitu ketimpangan lahan antar lahan maupun petani maupun dari sektor ekonomi di luar pertanian akan semakin berkurang. Lalu yang paling penting adalah ruang belajar dan juga ruang bermain anak-anak pun akan sepenuhnya ada, dan kita bisa membuat kesadaran sejak dini. Kebaruan yang kami punya adalah kita ada namanya board game for peace, dan board game ini kita akan gunakan sebagai media untuk menyebarkan perdamaian ke anak muda. Karena jika anak muda mendapatkan pembelajaran tentang perdamaian secara seminar atau workshop, mereka agak akan bosan gitu ya. Jadi kita mengembangkan secara kreatif melalui board game tentunya gitu, karena board game itu akan menjelaskan tentang gimana sih mereka harus mengentaskan ekstremisme kekerasan yang ada di lingkungan mereka, dan menggunakan video-video pembelajaran juga yang sifatnya visual, dan itu akan bisa meningkatkan juga kondisi gimana mereka starting untuk value mereka juga sendiri. Kebaharuan dan inovasi yang ditawarkan oleh Dul Wahab School ini tentunya berbeda dengan lembaga-lembaga lain karena kami melihat secara langsung realitas yang ada dan juga akan melakukan aksi secara nyata untuk para remaja dan anak-anak di sekitar untuk lebih sadar mengenai lingkungan dan pangan yang ada di sekitar mereka. Dan dari sini kita pun akan bisa menciptakan keseimbangan antara petani dan juga para pemuda yang ada di sini, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial antara para petani dan juga para pemuda-pemudi di sini untuk bisa menilik masa depan mereka di masa mendatang.
Luar biasa pemaparan dan diskusi pada segmen Idea Talk. Mudah-mudahan sahabat masa depan semua bisa mengambil manfaatnya ya. Selanjutnya ini dia segmen yang paling dinanti-nanti. Stand Up Komedu. Yang akan dibawakan oleh teman Fumina sendiri yang juga datang dari masa depan. Kalian bisa panggil dia sayang. Hahaha. Mudah-mudahan lucu ya. Mari kita panggil bareng-bareng. Hei sayang. Kenalin, nama gue Sayang. Kok pada senyum sendiri sih? Beneran, nama gue Sayang. Gue datang dari masa depan. Mungkin zaman sekarang banyak kenal Alexa, Siri, atau Google yang suka kalian panggil, tapi biasa aja kan? Coba sekarang kalian panggil nama gue. Hei, sayang. Bergetar gak hatinya? Hahaha. Gue udah lama jadi stand-up komedian. Sering manggung virtual sana-sini. Bisa dibilang gue cukup famous lah ya di masa depan. Mungkin kalau zaman sekarang ada Pan siapa itu? Panci, apa, Panji? Terus ada Raditya Dika. Udah pada tahu kan istilah AI driven script? Kalau story generator? Kalau belum pada tahu, gue ceritain deh. Gampangnya, itu teknologi masa depan yang memungkinkan karya-karya tulisan seperti naskah untuk stand-up komedi, iklan, pidato, dongeng, dan lain-lain dapat dibuat secara otomatis oleh jaringan saraf tiruan tanpa batasan imajinasi manusia. Pasti belum paham. Intinya, di masa depan itu Panji dan Radit udah gak laku. TBL. Takut banget loh. Nanti kalau Panji sama Radit nyariin gue, tolong bilangi, cari aja di Google. Karena gue sebagai teknologi jaringan saraf tiruan atau AI sudah tidak perlu campur tangan manusia untuk bisa perform stand-up komedi. Karena mulai dari pembuatan naskah sampai perform ke penonton bisa gue lakukan otomatis. Wah, terus gimana dong nasib manusia di masa depan? Banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh robot atau teknologi. Pastinya bakal rusuh. Banyak demo tiap hari. Demo memperjuangkan nasib-nasib manusia. Emansipasi manusia yang perannya sudah mulai dilahap oleh robot. Sering perang kayak di film-film human versus robot di serial Avengers. Robot-robot cerdas yang sudah mulai licik dan songong. Berusaha menguasai dunia. Acara-acara di TV sudah mulai berganti. Acara dangdut Indosiar dan sinetron Ikatan Cinta tiba-tiba hilang. Kira-kira gambaran ekstrim masa depan di cerita-cerita kayak gitu. CBL. Capek banget loh. Nyatanya, gue di masa depan masih berdampingan dengan Panji dan Radit. Kakak. Hahaha. Awalnya gue ragu, pas diminta Fumina open mic di zaman now. Soalnya gue sempet riset, stand-up komedian zaman now sukanya ngeluh. Keluarga gue miskin. Gue itu jomblo. Kira-kira gitu contoh opening stand-up orang-orang zaman now. Lah, kalau gue robot gini gimana mau ngeluh? Gak mungkin percaya dong orang-orang. Kalau cerita, gue dulu miskin. Gak kebayang gitu. Yang nyiptain gue, ngais-ngais sampah cari makanan, pulang, masuk kamar, terus coding. Wah kakak. Terus cerita kisah percintaan gue sebagai robot. Apa coba? Robot mah ngikut penciptanya. Kalau penciptanya jomblo mesti relate sama kehidupan gue, dan pasti relate sama kehidupan lulu semua. Hello sayang. Hehehe. Udah pada nonton film Free Guy belum? Yang ceritanya, hasil dari kecerdasan buatan atau AI. Saking cerdasnya sampai dia gak sadar kalau dirinya AI. Ibarat zaman now. Anak manusia yang lupa kalau dirinya manusia. Ada contohnya. Manusia serigala. Ganteng-ganteng serigala. Dari tadi ngomongin manusia. Mudah-mudahan gue gak kena somasi deh. Hahaha. Nama gue Sayang. Terima kasih. Hai Future People, terima kasih telah mengikuti acara Closing Ceremony Future Skills Batch 4 hingga akhir. Setelah mendengarkan testimoni, Idea Talks,
dan cerita-cerita lainnya dari para peserta. Bagaimana pendapatmu? Seru kan? Selama 4 batch, perkuliahan inovatif yang diawali dari kewirausahaan sosial hingga kini menjadi Future Skills, kami selalu hadir untuk menjawab berbagai tantangan di tengah era disrupsi. Future Skills hadir sebagai solusi untuk mempersiapkan kamu, para talenta muda harapan Indonesia di masa mendatang. Dan kini, Future Skills Batch 5 akan kembali hadir dengan format yang lebih inovatif, accessible, all in your hand. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik selama kamu berproses di Future Skills. So, apalagi yang kamu tunggu? Yuk, segera daftar melalui website futureskills.id dan bersiap-siap untuk menjelajahi ruang masa depan yang gemilang. Future Skills, Think Future, Act Nature. Ih, lucu banget komika dari AI tadi. By the way, sama lucunya juga sama lagu kita yang selanjutnya nih. Judulnya? Miniatur. Miniatur. Buat kalian semua yang pendek-pendek, pokoknya buat kalian semua yang pendek, jangan insecure, tapi bersyukur. Karena yang pendek itu tetap bisa digandeng terus, Banyak kelebihannya sebenarnya. dipeluk, lucu ya nggak ya? Sama seperti kepedean. enggak lah. Ya pokoknya semangat, tetap semangat buat kalian yang pendek-pendek. Karena kalian tetap lucu. Tetap lucu. Ini dia miniatur. Kasih untuk Future Skills Visipol UGM 2022. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Baik,
lagu miniatur ini sebagai penutup acara pagi ini. Oleh karena itu berakhir sudah tugas Fumina pada hari ini. Serangkaian acara luar biasa telah kita lewati satu persatu. Sekali lagi Fumina doakan kalian benar-benar dapat menjadi sosok luar biasa bagi perkembangan masa depan. Setelah ini Fumina akan kembali ke masa depan. Terima kasih sahabat masa depan semuanya, senang bertemu dengan kalian. Sampai jumpa. Bye.